Hai adik-adik Diksar Pintar, yuk belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Masih ingatkah kalian apa itu penyerbukan? Jika kalian lupa, simak kembali tayangan Diksar Pintar sebelumnya tentang penyerbukan. Nah, kembali lagi ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Yuk, kita simak satu persatu. Yang pertama adalah umbi lapis. Pernahkah kalian membelah bawang merah, kemudian mengamatinya? Pasti bagian dalamnya berlapis-lapis, bukan? Nah, itulah yang dinamakan dengan umbi lapis. Jadi, umbi lapis berupa daun yang berlapis-lapis dan tebal. Di antara umbi lapis terdapat bakal tunas. Bakal tunas itu nanti ketika ditanam akan menjadi tunas. Tunas nantinya akan menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Lalu yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang berupa batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Nah, contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Jadi, kentang dan ubi jalar yang kita lihat itu sebetulnya adalah batang. Batang yang tertanam di dalam tanah. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar berupa akar yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Tunas pada batang akar itu tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Pernahkah kalian melihat rumpun pisang atau rumpun bambu? Pasti di sekitarnya ada tanaman yang berukuran lebih kecil. Nah, itulah tunas. Jadi, tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul di sekitar tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, dan tebu. Pernahkah adik-adik melihat tumbuhan cocor bebek? Tunas pada tumbuhan cocor bebek tidak tumbuh di sekitarnya, tapi di tepi daunnya. Nah, itulah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di tepi daun. Selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih adalah batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-buku atau ruas-ruas batang dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon yaitu stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dalam sporangium atau kotak spora itu berjumlah banyak. Kumpulan dari kotak spora berbentuk bintik kecoklatan di bawah daun. Itu dinamakan dengan sorus. Kemudian, jika jatuh ke tanah, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu suplir dan tumbuhan paku. Yang terakhir yaitu rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Nah adik-adik, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, khususnya vegetatif alami. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya adik-adik Diksar Pintar. Salam sukses dan selamat belajar!